Halo Dimas Diajeng, ketemu lagi dengan saya di Cobalah Coba Channel. Cobalah coba, Untuk kali ini saya akan memperagakan masak sayur asem-asem. Bukan sayur asem ya Dimas Diajeng, tapi sayur asem-asem. Bahan-bahannya seperti ini Dimas Diajeng. Jadi ada daging, tadi beli yang tetelan saja ya, yang murah tapi juga mengandung gizi, jadi yang bukan daging, tetelan ya. Terus kemudian tahu Dimas Diajeng ya, tahu yang sudah digoreng. Kemudian buncis ya, seperti ini buncis. Kemudian ada lagi ini jagung baby atau jagung muda ya. Jadi nggak ada jagungnya, hanya bonggolnya saja, tapi ini sangat enak dimasak. Kemudian ada wortel ya. Kemudian ada tomat sebagai membuat rasa asam ya. Kemudian cabai merah dan cabai hijau. Cabainya merah ini gede-gede Dimas Diajeng, jadi tidak begitu pedas ya, tidak begitu pedas. Kalau mau nggak pedas, ini dibelah, kemudian dibuang bijinya ya. Tapi sebenarnya ini juga hanya suam-suam aja pedasnya, nggak begitu sih. Terus kemudian ini tadi sudah saya tambah daun bawang ya Dimas Diajeng, agar aromanya lebih menyengatkan ya. Terus kemudian bumbu-bumbunya seperti ini Dimas Diajeng, bumbu-bumbunya bawang merah, bawang putih ya. Ini saya ambil 4 siung saja masing-masing ya, yang bawang merah 4 siung, kemudian bawang putihnya 4 siung. Kemudian ada terasi. Nah, ini terasi dari Juwono Dimas Diajeng, enak ini ya. Ada yang terasi itu saset, kalau ini yang potongan besar, jadi saya potong segini cukup ya. Kemudian ini asam Jawa Dimas Diajeng ini ya, asam Jawa. Jadi kalau di Mas Diajeng beli di tempat bumbu dapur, tempat penjual sayur, tahu ya, gini cuma 1.000 ya. Ini asam Jawa, supaya rasanya sayur asem-asem nanti juga asem, karena namanya aja asem-asem ya. Kemudian pakai lada bubuk, pakai ladaku. Kemudian pakai penyedap rasa, saya pakai Masako biar nggak terlalu asin ya. Terus kemudian ada lagi ini saus raja rasa yang membuat kunci masakannya menjadi ala resto ya. Jadi tidak hanya sekedar sayur asem-asem biasa, tapi asem-asem yang luar biasa. Baunya, aromanya nanti kalau sudah matang ditumis itu menyengat. Oke. Ini Dimas Diajeng bahan-bahannya. Kemudian cara penyajiannya atau persiapannya, pemotongannya sebagai berikut Dimas Diajeng. Yang ini buncis ya. Buncis itu cuma dipotong serong aja. Nah, seperti ini ya Dimas Diajeng, kelihatan ya. Serong gini. Kalau ini bukan salah. Ya. Kalau yang serong itu untuk oseng. Kemarin kan memperagakan oseng, jadi saya kebiasaan kemarin. Nah, kalau untuk asem-asem itu potongannya sekitar 1,5 sampai 2. Seperti ini Dimas Diajeng. Nih. Maaf ya, saya tadi lupa. Kemarin kan memasak oseng-oseng, jadi irisannya kan memanjang seperti ini Dimas Diajeng. Nah, seperti ini. Tapi karena ini asem-asem, jadi potongannya seperti tengkelan-tengkelan seperti ini ya Dimas Diajeng. Kemudian ini juga dipotong lagi seperti ini ya. Caranya mudah Dimas Diajeng, mudah, simple, tapi rasanya luar biasa. Sayuran ini bisa untuk 2 harian loh Dimas Diajeng, jadi nggak setiap hari masak ya. Mungkin capek ya kalau setiap hari masak ya.
apalagi di saat pandemi ini semua jalan-jalan ditutup, jadi mungkin pasar juga ditutup sehingga kita agak kesusahan mencari bahannya ya. Jadi ini irit masakan ya. Jadi masaknya agak banyak itu. Kemudian untuk 2 hari ya masih bisa ya. Kecuali kalau sayur bayam gitu nggak bisa ya. Kalau ini masih bisa dimasak ya. Jadi kita bisa menghemat kantong kita ya. Sayur asem. Sayur asem membuat hati ayam tentrem Mas Jajeng. Nah, ayam tentrem itu apa? Ayam tentrem itu kita nggak usah bingung-bingung mencari lauk. Nah, ini sudah ada lauknya dan bahannya murah. Tapi ini juga kalau sudah matang menjadi makanan yang irit yang bisa disajikan untuk besok-besoknya. Nah, seperti ini ya di Mas Jajeng ya. Nah, ini nanti kita lanjutkan. Kemudian saya mau potong jagung. Nah, jagungnya ini dikupas dulu ya. Ada kulitnya di Mas Jajeng. Klobot bahasa Jawanya ya. Ini dikupas dulu. Klobot jagung. Nah, seperti ini. Kalau besar gini ya di Mas Jajeng dibagi 2. Nah, bagi 2. Nah, seperti ini ya di Mas Jajeng. Terus kemudian dibagi 2 lagi. Nah, gini, terus kemudian dipotong. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini di Mas Jajeng ya. Nanti masuk di dalam. Karena ini besar ya di Mas Jajeng, jadi tak belah 2 biar enggak penuh di. Nah, kalau kecil gini langsung dipotong gini. Nah, kalau kecil gini langsung dipotong gini. Ini sedengan di Mas Jajeng, bentuknya enggak besar, enggak kecil. Kalau tadi besar banget. Nah, kalau yang ini, yang lain kecil-kecil, yang bagus itu kecil-kecil di Mas Jajeng, yang masih muda. Soalnya kalau sudah tua, ini kulitnya diambil dulu. Kalau sudah tua itu bahasa Jawanya persak ya. Bahasa Indonesianya apa itu? Persak itu mungkin keras ya. Keras dan alot. Nah, ini namanya jagung baby ya. Sangat cocok di Mas Jajeng untuk oseng juga enak ini. Oseng. Kalau ini asem-asem ya. Nah, asem-asem. Asem-asem itu juga bisa dikasih labu siem di Mas Jajeng. Tapi kalau labu siem itu untuk 2 hari kemungkinan agak lonyot ya. Agak lunak banget gitu loh. Agak lunak banget. Jadi kalau mau jangka waktu yang lama yaitu 2 hari nggak usah pakai labu siem ya, pakainya jagung ini aja super ini. Nah, seperti ini ya di Mas Jajeng ya. Kemudian kita sisihkan dulu. Tadi sudah dicuci dan tangan saya juga sudah bersih di Mas Jajeng, jadi nggak usah pakai sarung tangan ya. Nah, kemudian kalau wortel itu jangan besar-besar ya. Kalau yang ujung atau pucuk ini bisa langsung dipotong ya. Tapi kalau sudah menginjak ke yang besar seperti ini dibelah 2. Nah, gitu di Mas Jajeng ya. Bagi remaja-remaja yang belajar masak, monggo ya, jangan malas ya, merasa malas kemudian jajan aja seperti itu ya. Ya secara waktu memang enak jajan ya, tinggal makan ya. Tapi secara gizi juga, secara kesehatan, kebersihan, lebih bagus masak sendiri ya. Masak sendiri itu bersih, kemudian bersih, hemat, maksudnya murah, dan juga penuh gizi ya. Masalahnya kita bisa modifikasi sendiri isinya. Contohnya, bentar, ini tak tuang dulu sini. Contohnya ya di Mas Jajeng ya, semur. Ini asam-asam ini bisa dagingnya ayam, ya, ayam. Terus kalau ini sapi ya, karena
kemarin habis masak terus ayam jadi agak bosan. Ini sapi ya. Ayam bisa ya, terus kemudian udang juga bisa. Jadi disesuaikan. Kemudian isinya juga bisa tempe juga bisa, tapi kalau menurut saya enakan yang tahu ya. Terus kemudian tomatnya ya di Mas Diajeng ya, tomatnya tinggal dibelah saja 2, belah lagi 2 kalau besar ya. Kemudian ini belah 2 ya, jadi menjadi 8 ya, 1, 2, 3. Oh ya, menjadi 8 di Mas Diajeng tomatnya. Nah seperti ini ya, kita sisihkan dulu. Kemudian cabenya di Mas Diajeng Lombok ya. Lomboknya, nah kalau oseng itu memanjang juga seperti ini ya, memanjang gini. Tak contohin ya, memanjang gini. Nah seperti ini ya di Mas Diajeng ya, kalau untuk oseng ya. Tapi kalau untuk ini itu kayak jagung tadi ya, kira-kira 1,5 cm atau 1 cm juga nggak apa-apa ya. Jangan panjang-panjang, jangan pendek-pendek ya. Nanti kalau yang nggak suka pedas itu nanti bisa disingkirkan, jadi nggak dimakan sapinya. Nah seperti ini di Mas Diajeng. Nah seperti ini. Sayur ini sifatnya manis di Mas Diajeng karena oh iya tadi belum ini ya, masih kurang ya untuk raja rasa, kemudian ditambah dengan kecap di Mas Diajeng. Lupa, memang kuncinya asam-asam ya di sini nih ya, kecap. Nah bagi mereka yang nggak ada riwayat gula bisa pakai kecap apapun ya, baik itu yang saset maupun yang botolan seperti ini. Tapi untuk yang penderita diabetes diganti ini pakai Tropicana ya. Jadi secara harga memang agak mahal dari kecap biasa, tapi aman dikonsumsi bagi orang diabetes. Jadi orang diabetes jangan merasa tersisih, kok aku nggak bisa makan apa-apa, makan manis nggak boleh, makan sebenarnya boleh di Mas Diajeng, tapi punya trik dan aturannya ini juga nggak terlalu banyak. Jadi kalau dirasa bagi orang umum kok rasanya gini ya, kurang manis ya, memang kecapnya ini nggak terlalu manis banget, tapi untuk masakan asam-asam dan semur, oseng yang pakai kecap diabetes juga enak kok di Mas Diajeng ya. Sama kayak kecap biasa ya, cuman ini rendah gula, jadi aman bagi mereka-mereka yang menderita diabetes gitu ya di Mas Diajeng. Nah ini sudah semua. Kemudian daun bawangnya kalau nggak ada nggak usah pakai ya di Mas Diajeng. Ini cuma tadi ada di kulkas, jadi saya memanfaatkan aja. Juga dipotong besar-besar seperti ini ya, maksudnya nggak panjang banget, 1 cm. Nah kan kalau untuk telur dadar itu kan tipis-tipis ya, tapi kalau untuk asam-asam besar-besar seperti ini. Nah ini sebagai penyedap harum masakannya di Mas Diajeng, jadi saat nanti ditumis itu terasa wah menyegarkan seperti ini. Gini ya di Mas Diajeng, kita singkirkan dulu. Nah terus untuk tahu ini saya tadi menggunakan, ada tahu yang putih di Mas Diajeng, ini tahu yang sudah digoreng. Nah daripada beli putih digoreng, saya langsung beli yang goreng, jadi siap dimasak seperti ini. Kalau tahu itu cuma dipotong ini aja di Mas Diajeng 4 ya, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi jangan diutuhkan ya, kalau diutuhkan nanti ambilnya itu terlalu sulit ya karena besar. Bagi 4 ya. Nah cukup ini di Mas Diajeng dibagi 4 seperti ini. Pisaunya juga yang tajam ya di Mas Diajeng, tapi kalau nggak tajam tahunya malah rusak ya, sobek-sobek gitu. Tapi kalau tajam bagus seperti ini ya. Ini pun sebenarnya kurang tajam tapi masih layak lah. Nah seperti ini. Nah seperti ini, dan harus hati-hati bagi yang pemula kalau masak-masak, ingat ada senjata tajam di tanganmu yaitu pisau ini maksudnya ya.
ada senjata tajam. Ya kalau nggak tajam nggak bisa Dimas Diajeng untuk memotong, nanti rusak semua, ya robek-robek. Makanya harus diasah dulu. Asah itu gampang kok, pakai itu ulekan itu bisa. Jadi di bolak-balik gitu, akhirnya juga tajam. Nah, atau pakai gerinda juga bisa, pakai apapun bisa kalau Dimas Diajeng. Batu aja bisa untuk mengasah. Nah, seperti ini ya, Dimas Diajeng kurang satu, udah selesai. Nah, seperti ini Dimas Diajeng ya, udah selesai. Tak singkirkan dulu. Ini di sini, bentar. Tak singkirkan dulu. Jadi kalau sudah masak itu, kalau sudah siap saji seperti ini enak ya Dimas Diajeng ya. Jadi nanti tinggal ngungseng aja. Nah seperti ini ya Dimas Diajeng. Singkirkan dulu. Nah kemudian tinggal dagingnya ya. Ini tadi belinya tetelan ya. Jadi bukan daging daging istilahnya paha apa gitu kalau sapi ya. Nah seperti ini ya Dimas Diajeng ya. Nih banyak sekali. Ini tadi setengah kilo, banyak banget Dimas Diajeng ya. Nanti bisa masak enak ini. Nah seperti ini direbus dulu ya sampai mendidih, ditungguin kira-kira setengah jam ya. Nah kemudian dipotong kecil-kecil aja Dimas Diajeng. Supaya apa? Supaya rata. Tujuannya cuma itu. Rata diambil itu bisa semua makan. Nah seperti ini ya. Jadi supaya rata semua makan. Kalau besar-besar gini diambil satu orang habis Dimas Diajeng ya. Nah kalau gini kan setiap centong ya, ini gayung. Nah setiap gayung ini ada dagingnya, gayung lagi ada dagingnya. Seperti itu maksudnya ya. Tapi juga jangan terlalu kecil, malah nggak bisa dirasakan. Ya, kalau kecil banget ya nggak bisa dirasakan. Ya, seperti ini ya Dimas Diajeng ya. Nah, seperti ini. Kemudian tak singkirkan dulu. Kemudian ada, kalau asam ini langsung dimasukkan di kuahnya aja. Ya, jadi ini langsung. Ini perlu dicuci dulu Dimas Diajeng tapi ya. Ini kan dari pasar tadi, jadi belum dicuci. Kemudian dicuci bersih baru masuk ke panci untuk diikutkan direbus ya. Nah kemudian terasinya ini langsung masuk aja karena nanti airnya mendidih, ini pun juga larut ya karena ini empuk banget terasi itu. Kemudian bawang merah bawang putih caranya mengiris ini bagi dua dulu, kemudian nih diiris serong gini tipis-tipis ya Dimas Diajeng ya, tipis-tipis seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau bawang putih maksudnya, bentar ini tak lanjutkan dulu tipis-tipis. Nah, kalau yang bawang putih, kalau Dimas Diajeng punya pisaunya ini lebar, seepek-epek gini, setelapak tangan, nggak dibrek gitu udah gepeng. Tapi kalau kecil kan nggak bisa ya, jadi ditekan dengan tangan seperti ini. Sebentar. Hati-hati ya, ini hampir meloncat tadi. Tuh sampai bunyi krepek gitu ya. Kalau sudah iris kembali atau dicacah kembali sehingga menjadi potongan yang kecil dan lembut. Nah, seperti ini ya Dimas Diajeng. Lagi ya. Digeprek dulu. Nah, sampai bunyi kayak gitu. Kalau sudah dipajang, ini nanti kalau gepeng gini nanti ditumis baunya luar biasa, menyengat gitu, jadi membuat rasa laparnya muncul ya Dimas Diajeng ya. Nah seperti ini, lanjutin ya Dimas Diajeng ya. Oh iya, ini tadi lupa menunjukkan ini pakai bumbu dapur, salam dan laos Dimas Diajeng lupa, saya masih di dapur belum saya ambil.
ya. Jadi pakai daun salam sama laos itu lengkuas. Nah, bahasa Indonesianya laos itu lengkuas, yang kayak apa ya? Kayak jahe tapi besar sih. Kalau jahe kan kecil-kecil ya. Kalau lengkuas itu besar. Nah, seperti ini sampai kereplek gitu. Nah, lalu di iris lagi sampai bentuk yang kecil. Nah, seperti ini Mas Jajang. Nah, proses pengerjaannya nanti ini ditumis dulu di penggorengan pakai minyak secukupnya, ya. Terus kemudian dimasukkan asam ini. Asam ini boleh direndam di air dan airnya nanti dipakai, kalau sudah dicuci direndam, airnya nanti dipakai masak, ya. Itu juga bisa. Jadi ya ini dikupas. Ini kan ada bijinya. Jadi ditekan-tekan gitu, diremas-remas gitu, akhirnya bijinya, bahasa Jawanya kelungsu ya. Kelungsunya keluar. Nah, yang dipakai yang kulit dagingnya ini. Ya, bijinya dibuang. Nah, airnya jangan dibuang, yang air perasan ini. Ya. Kemudian ini sama terasi disangrai. Sangrai, kemudian masukkan di air kuah daging yang sudah dipotong-potong tadi. Nah, kalau sudah mendidih, baru tahu dan sayuran, ya. Tahu ini tadi dan sayuran masuk. Ya, kalau sudah mendidih lagi, kemudian diangkat, sudah matang, ya. Nah, mari kita menuju ke dapur masak. Monggo. Halo Dimas Diajeng, kita berada di dapur masak ya. Ini sudah panas. Nih, sudah panas ya Dimas Diajeng. Kemudian bawang putih sama bawang merah masuk ya. Oke. Kita tumis sebentar dengan minyak yang cukup ya, nggak usah banyak, juga nggak usah terlalu sedikit. Sifatnya cukup aja. Nah, seperti ini Dimas Diajeng ya. Apinya kayak kecil aja karena besar ini. Apa namanya? Apinya menyalanya besar banget. Nah, seperti ini. Nanti kalau apa namanya sudah kuning kecoklatan, kemudian dimasukkan di tangki. Seperti ini ya, kemudian nah, seperti ini sudah mau hampir ke kuning-kuningan. Nah, tunggu sebentar. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita tuang raja rasanya ya. Raja rasanya seperti ini. Nah, itu baunya luar biasa Dimas Diajeng. Kedengaran ya, bunyinya tuh ya, seperti ini. Kalau yang orang Chinese itu biasanya apinya sampai ke dalam ini penggorengan. Nah, ini baunya sangat luar biasa yang menjadikan enak ini. Ya, seperti ini ya Dimas Diajeng. Kalau sudah ini siap dimasukkan di kuah. Bentar ya. Ambil dulu, kemudian ini dipindah biar panasnya lebih besar karena kompornya besar ini, jadi mendidihnya kan gitu ya Dimas Diajeng ya. Ini dikasih air sedikit, dituangin. Bunyinya kelihatan ya, harum. Ini dibilas lagi. Nah, kalau sudah, bahan-bahan yang tadi sudah dipotong-potong semuanya masuk ya Dimas Diajeng. Yang pertama tadi dagingnya sudah ya, ini Dimas Diajeng sudah di sini, ini lihat ya. Nah, sini ya. Terus kemudian ini apa namanya, tahu masuk. Seperti ini Dimas Diajeng tuh penuh ya. Kemudian ditunggu sebentar biar agak empuk. Kalau tahu kan lama enggak apa-apa, tapi kalau sayuran jangan lama-lama, asal mendidih udah. Ini dibumbuin tadi, asam sudah, kemudian penyedap rasanya masuk. Nah, gini. Kemudian apa namanya, lada
pakai yang bubuk. Kalau yang pakai butiran juga bisa ya Dimas Diajeng, tapi ditumbuk dulu, diulek. Nah, ini kayaknya kurang. Ini tadi nggak utuh yang sudah kepakai, saya tambah yang utuh, tambah sedikit. Nah, seperti ini Dimas Diajeng. Nah, ditunggu sebentar sampai mendidih. Ya. Oh iya Dimas Diajeng, kita dari Cobalah Coba Channel itu banyak video-video yang bermanfaat, seperti memasak seperti ini, kemudian ide kreatif, kemudian menjahit, kemudian kesehatan, misalnya membuat minuman anti covid seperti itu. Terus kemudian ilmu akuntansi, ilmu komputer ya. Terus kemudian ternak, ayam katis juga ada. Jadi macam-macam Dimas Diajeng, silakan buka di channel kami, Cobalah Coba Channel. Semoga bermanfaat bagi Dimas Diajeng ya, karena tujuan kami adalah memberi edukasi pendidikan bagi mereka yang mungkin belum berpengalaman. Ada juga yang YouTube tukang kecil. Nah, tukang kecil itu berguna untuk misalnya memperbaiki apa seperti itu ya. Kita banyak video yang bisa disaksikan. Cari di YouTube, ketik Cobalah Coba Channel, nanti keluar semua ya. Ada juga yang karaoke, kalau Dimas Diajeng pengen nyanyi ya silahkan, monggo. Nah, ini belum. Ini Dimas Diajeng yang sudah nih mendidih ya, ketahuan ya, kelihatan ya. Kemudian ini sayurannya masuk semua Dimas Diajeng. Tuh banyak banget ya Dimas Diajeng ya. Banyak banget tuh. Bisa 2 hari ini Dimas Diajeng bagi sekeluarga ya. Memang tujuannya masak supaya tidak beli. Nah, tapi kalau masak terus juga capek ya, capek uangnya, capek tenaganya, mungkin juga capek cucinya, kan banyak kalau masak, capek waktunya. Jadi nah ini kita tunggu sebentar sampai mendidih, kemudian dikasih ini Dimas Diajeng kecap ya, sudah yang saya jelaskan tadi. Ini kecap yang untuk orang-orang diabetes. Kalau misalnya Dimas Diajeng pengen pakai kecap yang biasa juga boleh ya, hasilnya sama. Secukupnya aja, kira-kira kalau sebanyak ini ya 3 sendok ya, karena ini harus manis ya, asem-asem itu harus manis. Nah, seperti ini, tunggu sebentar. Kemudian dicicip rasa ya Dimas Diajeng sebelum diangkat, dientas bahasa Jawanya, dientas, diangkat. Itu harus dicicip rasa. Ini saya cicip rasa, kemudian ini tak tutup dulu, tunggu sebentar. Kurang kecap ini ya Dimas Diajeng, kurang manis karena bahannya banyak ya mungkin 4 atau 5 sendok ya. Kalau sasetan itu 2 ya Dimas Diajeng ya, karena ini bahannya tadi kan banyak nih, sampai ini panci besar loh Dimas Diajeng ya, hampir penuh ini seleher ya, seleher. Ini kita tunggu sebentar, kita lagi nah gitu. Ini Dimas Diajeng yang tadi sayurannya sudah masuk, sudah kita tunggu, tuh sudah mendidih ya Dimas Diajeng. Nah, ini sudah matang ya. Kalau sudah matang, siap disajikan, kompor dimatikan. Nah ya, jadi kita nggak keburu-buru untuk ngambil. Seperti ini Dimas Diajeng. Nih, komplit ini ada dagingnya, ada sayurannya, kemudian
ada tahunya, ada buncisnya. Nih, seperti ini Dimas Diajeng tuh, warna merah-merah tuh buncis ya. Ada tomatnya, nih tak ambil tomatnya nih. Tomatnya ambil lagi ya Dimas Diajeng ya, biar cantik warnanya. Tuh. Ada lagi tadi banyak tomatnya, bentar. Kok nggak kelihatan? Nah, dagingnya banyak banget Dimas Diajeng. Tadi dagingnya itu 1/2 kilo ya, 1/2 kilo daging sapi ya. Nah, tadi nih pakai cabai nih, cabai merah nih menyala biar warnanya menarik. Nah, seperti ini Dimas Diajeng ya. Kasih sendok sama garpu. Nah, seperti ini Dimas Diajeng. Terima kasih Dimas Diajeng. Silahkan mencoba. Anda berani mencoba itu luar biasa. Terima kasih ya Dimas Diajeng yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kiranya bermanfaat bagi Dimas Diajeng. Semoga kami dapat memunculkan ide-ide video baru yang lebih bagus dan lebih menarik. Makanya Dimas Diajeng jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kata bijak hari ini adalah Tuhan menentukan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sampai jumpa Dimas Diajeng pada video kami berikutnya. Salam kemenangan.